Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super, tetap sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan saya Nani dalam materi Bahasa Indonesia memproduksi teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan karangan yang menerangkan atau menjelaskan proses dari suatu gejala alam maupun sosiokultural. Teks eksplanasi ini terdiri atas identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Untuk dapat menulis teks eksplanasi, Anda harus memahami isi dari setiap bagian-bagian teks eksplanasi. Oke, kita akan lanjut. Teks eksplanasi dapat disusun dengan dua pola pengembangan. Yang pertama, ini ada pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat adalah suatu pola pengembangan paragraf dengan cara melihat dan memaparkan hubungan sebab akibat pada tema yang akan dibahas. Pada pola ini, kita dapat menggunakan hubungan sebab akibat atau akibat sebab sesuai dengan cara yang kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses adalah suatu pola pengembangan paragraf dengan cara membuat suatu urutan dari suatu tindakan atau kejadian. Berikut beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam menulis pola proses. Yang pertama, Anda harus mengetahui perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses atau tahap-tahap kejadian itu. Dan yang ketiga, menjelaskan tiap urutan dengan sedetail-detailnya dan sejelas-jelasnya. Oke, kita akan lanjut. Bagaimana cara menyusun atau memproduksi teks eksplanasi? Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menulis atau menyusun teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus menentukan tema teks yang tepat. Tema teks eksplanasi merupakan intisari dari teks tersebut. Menentukan tema adalah suatu yang harus dilakukan setiap kali hendak membuat teks eksplanasi. Salah satu hal yang perlu Anda perhatikan dalam pemilihan tema itu, tema yang diambil haruslah tema yang benar-benar Anda kuasai, agar ide atau gagasan yang ada di benak Anda dapat dituangkan dengan baik dalam tulisan tersebut. Next, yang kedua, mencari sumber referensi. Nah, referensi merupakan rujukan yang digunakan untuk membantu mendapatkan informasi yang Anda butuhkan.
Nah, referensi dapat diartikan sebagai bahan yang akan digunakan sebagai acuan kita ketika kita mau membuat teks eksplanasi. Oke, yang ketiga, membuat kerangka teks eksplanasi. Nah, tujuan kita membuat kerangka teks eksplanasi sebenarnya untuk memudahkan kita dalam mengembangkannya. Nah, kerangka atau outline adalah suatu rencana yang memuat garis besar dari suatu susunan yang akan dibuat dan berisi rangkaian ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Jadi kerangka teks tersebut itu nantinya bisa disusun dengan sistematis. Nah, tahap yang selanjutnya keempat ini menyusun teks eksplanasi secara utuh. Setelah langkah-langkah tadi Anda laksanakan, nah selanjutnya adalah menyusun atau memproduksi teks eksplanasi. Ketika Anda menyusun teks eksplanasi, perhatikan pula struktur dan unsur kebahasaan yang membangun teks eksplanasi tersebut. Nah, struktur tersebut berisi pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan penutup. Ciri dari kebahasaan dalam teks eksplanasi juga harus Anda perhatikan. Di antaranya harus menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Saya rasa cukup dimengerti ya. Salam super, tetap sehat, jaga prokes, karena selama pandemi masih ada di bumi yang kita cintai, kita harus selalu hati-hati.